Kenapa diintervensi? Karena diperlukan garis lurus supaya dia nggak bengkok, diintervensi. Ini yang udah lurus dibikin bengkok. Ya. Itu bukan intervensi namanya, itu namanya destruksi itu, destruksi justru itu. Mengganggu ya jadinya. Ya, itu soalnya kan, ya ngacak-ngacak. Tidak ada darurat apa-apa yang harus diluruskan gitu. Jadi mesti Tapi kan udah ada pernyataan cawe-cawe sebelumnya. Jadi kalau udah kelihatan rentetan itu, ya itulah rentetan cawe-cawe itu. Iya. Ya mau 3 periode, tidak pemilu, kemudian usia, ya kemudian zigzag capres-capres, koalisi, ya kan, sen ke kiri, ke kanan ternyata beloknya, ya kan, dan seterusnya. Nah kalau saya penasaran Bung Rocky, tadi kan Bung Rocky banyak yang kayaknya kesannya negatif terhadap dinasti politik itu. Sebenarnya ada untungnya nggak? Nggak ada kesannya, serius saya negatif. Ada untungnya nggak? Tapi Serius masa negatif, tidak ya? ada untungnya sama sekali kalau dinasti politik kan nggak usah ngetes lagi. Ah ini mah adik gua tahu nih bagus. Ya, apa untungnya tuh? Ya apa untungnya investasi sesuatu yang sebetulnya akan dibatalkan juga oleh presiden berikutnya. Kan yang dia investasikan apa ya Pak? Manusianya. Iya. Ya buat apa? Ada di periode berikutnya akan diganti lagi. Oke, sebagai apa? Wakil presiden yang real, yang real. Ya wakil presiden nggak ada gunanya juga kan. Terus setelah presiden terpilih diabaikan aja tuh ban serep itu kan. Bahkan dia bisa kempesin tuh Gimana yang nggak ada gunanya? Emang di mana bang wakil presiden yang ada gunanya bang? Mohon maaf. Di dalam politik praktis itu, seseorang itu disebut wakil untuk diparkir. Jadi dia ban serep. Nah kalau dia dinasti, ya kesel aja kok nggak ada gunanya tapi nempel di mobil kan. Ya ban serepnya bukan segera diturunin, dikepesin itu. Itu. Enggak, itu bukan ban Politik serep, bekerja itu dengan bukan cara ban itu. serep. Itu dia konten kreator. Ada yang 5 tahun nggak ngapa-ngapain gitu, ada konten kreator bukan. Boleh lah. Adalah kerjanya buka pita ya apa, Iya. buka pita. Ada lah nggak Gitu ya. ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain Oke. banget Tapi lah. balik lagi ya, Tapi kita kalau balik. kembali ke tradisi dinasti politik politik. kita. Nah. Jadi apa yang disebut oleh Bung Rocky tadi itu betul. Karena hampir semua proses dinasti itu nggak muncul secara natural. Dia dipaksakan. Ada yang orang yang sama sekali kita tak pernah dengar dia bicara tentang politik. Bahkan sebelum dicalonkan jadi sesuatu di ranah politik, dia masih mengatakan, oh saya usaha. Itu tiba-tiba calon kepala daerah. Ya. Oke. Siapa tuh ya? Tapi ada loh beberapa dinasti politik dulu nih. di beberapa negara itu bagus Mbak Bibit. Itu yang Gimana? kita sebut tadi proses natural. Iya. Tadi Mbak Pipit sebetulnya udah mengatakan, kalaupun ada kita atur. Jangan ujuk-ujuk dia tiba-tiba udah calon kepala daerah, dapat tiket gitu. Setidaknya dia 3 tahun dulu anggota partai politik. Ikut dulu di partai-partai itu kerja apa macam-macam dan seterusnya.